Minimal perempuan itu bisa mandiri ya dan berdaya lah gitu. Iya. Buat teman-teman yang mau coba seperti saya, pakai alat ini lebih efektif, nggak makan waktu lama, gitu. Memudahkan petani juga ya. Yang buat teman-teman yang tadinya ragu gitu ya, sekarang mah coba aja dulu, gitu. Harus berani mencoba, gitu. Kita aja tim ibu-ibu rebahan bisa kok, kenapa Anda enggak, gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Halo Sobat Firman, selamat datang di channel Firman Indonesia. Pada saat ini saya sudah berada di Kota Bogor, tepatnya saya sudah berada di Kebun KWT Glowing Berseri, Kelurahan Curug, Kota Bogor. Di KWT ini sebenarnya spesial, bukan hanya karena anggota mereka perempuan atau ibu-ibu, tapi mereka juga memiliki misi yang sungguh mulia, di mana mereka berhasil menurunkan jumlah stunting yang ada di Kelurahan Curug ini. Dan pada kesempatan kali ini saya juga memiliki kesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu atau bendahara dari KWT ini. Nah, gimana? Udah mulai penasaran kan Sobat Firman? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh minta waktunya ngobrol sebentar Ibu? Boleh. Ibu saya ada pertanyaan Bu mengenai dari KWT Glowing Berseri ini. Tapi sebelumnya Ibu, mungkin Ibu bisa perkenalkan buat teman-teman kita Ibu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rinawati, sebagai bendahara dari KWT Glowing Berseri. Nah, Ibu kan sebagai bendahara lebih tahu mengenai sejarah atau mengenai awalnya dari KWT Glowing ini kan. Iya. Saya tuh sebenarnya penasaran banget kenapa ini awalnya, bagaimana awalnya dan kenapa namanya ini Glowing Berseri Bu. Ada gitu. filosofi apa tuh di balik itu Bu? Kayaknya menarik banget nih Bu. Gitu. Kalau latar belakangnya itu karena waktu itu kita ada pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor. Oke. Gitu. Terus nama Glowing Berseri sendiri itu ada artinya. Oh, gitu. G-nya gesit, L-nya lincah, O-nya optimis, W-nya winner, I-nya inovatif, N-nya nan gemerlang. Berserinya bersih dan lestari. Oh, jadi ada juga pernah mendengar juga bahwa kalau visi dari salah satu misi dari Glowing ini kan menurunkan angka stunting ya kan. Betul sekali. Di daerah sini. Di itu RW benar Bu kayak gitu Bu. Betul Kenapa, sekali. Ibu? Karena di sini tuh maklum ya masih di kampung gitu ya. Angka stuntingnya masih tinggi. Hampir 17 waktu itu tahun kemarin pas ini baru dibentuk. Oh, 17 ya. Hampir 17-an gitu. Terus akhirnya kita di sini alhamdulillah kan ada panen sayuran gitu kan, terus panen ikan lele juga, madu juga, itu kan lele dan telur ayamnya proteinnya tinggi ya. Ayam ini Bu ya? Ayam Arab, iya. Ayam Arab ya, bukan ayam lokal gitu ya? Bukan ayam lokal, jadi telur ayam Arabnya omega 3-nya lebih tinggi daripada ayam biasa gitu. Telur biasa gitu ya? Iya. Makanya kita tuh setiap panen pasti kontribusi buat anak-anak stunting itu gitu, berbagi. Berbagi berarti setiap ada panen Ibu menyisihkan untuk anak-anak yang itu yang utama itu dulu. Jadi kalau ada lebihnya baru kita jual. Sebenarnya gitu sih. Sungguh mulia sekali ya, benar dibalik itu ya. Tapi kalau boleh tahu Ibu, KWT Glowing ini sebenarnya dimulai dari kapan Bu? Soalnya saya lihat udah seperti profesional sekali Bu. Kita terbentuk 17 Maret 2022. Baru 1 tahun dong ya? Baru 1 tahun ini gitu. Dan selama 1 tahun ini Ibu, kalau nggak salah itu saya pernah lihat itu Ibu sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan ya Bu ya? Alhamdulillah, iya. Pada bulan Juli 2023 kita itu juara Harapan 1 Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber karbohidrat. Waktu itu KWT menanam jagung manis di setiap halaman pekarangan rumah anggotanya. Alhamdulillah juara Harapan 1. Dan kemarin bulan Desember 2022 kita juara 1 lomba P2 WKSS.
Wih, berarti ya, ya tingkat memang Provinsi Jawa Barat. tingkat Jawa Barat, sungguh Iya. prestasi yang prestisius ya teman-teman ya. Tuh. Ibu kalau boleh tahu nih, mohon izin dulu sebentar nih, Iya. boleh nggak kita lihat cara proses Ibu mulai dari awal mungkin dari boleh. pemupukannya hingga Iya, mulai boleh. panen, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit atau ngasih iya. tips dan trik untuk teman-teman yang ada di rumah sana. Boleh, boleh. Iya. Boleh Ibu, kita Bisa. kemana? Oh, jalan ke sini aja. Oke, siap. Iya. Oke, ayo mari Ibu. Iya. Nah, ini apa nih Bu? Ini budidaya ternak ayam Arab. Oh, ini Iya, yang namanya ayam produksi Arab telur ya? Ini ya. Yang tadi kata Ibu omeganya itu lebih tinggi Betul, dibanding omeganya lebih tinggi. Dia telur. mengandung proteinnya lebih tinggi daripada telur biasa gitu. Ini mungkin salah satu yang bisa menurunkan angka stunting yang Stunting, di betul. wilayah sini mungkin Iya, Ibu ya. proteinnya tinggi dia. Ini dia. Kebetulan ini sudah bertelur, bisa sekalian kita panen. Oke. Nah, dari sini, ini Kebetulan- kenapa dinomerin? Biar kita tuh tahu produksi si ayam tuh per bulan berapa telurnya. Jadi ada datanya Ibu Ada ya? datanya. Oh. Ini dari sini misalnya nomor 20. Kita ambil, dicatat di sini. Oh. Di catatan produksi per harinya. Gitu. Setiap panen begitu. Nomor Wah. berapa. Jadi ada catatannya. Alhamdulillah dari mulai September sampai dengan bulan ini sudah ada 2.303 telur. Wah, luar biasa. Produksinya, gitu. Sampai detailnya pun tahu Ibu ya. Berarti kalau dicatat seperti itu, once ketika ayamnya tidak produktif atau lagi sakit ketahuan ya. ketahuan. Kenapa Berarti- ini kok nggak bertelur-telur? Jadi kita bisa koordinasi lagi dengan DKPP, dengan dokter hewannya. Oh, iya iya. Nah, Sobat Firman, ini ya telur yang kaya akan omega dari ayam Arab tersebut nih, yang Betul. dari Ibu Rina nih, seperti ini contohnya. Nah, Ibu selanjutnya ini yang tadi Ibu maksud ya, kotoran Iya, dari kotoran ayam, ayam. Arab ya. Iya. Ini yang bakal jadi Ibu olah jadi pupuk Pupuk buat di sini, organik Bu ya. itu, iya, Nah, betul. kira-kira Bu bisa ceritain gimana prosesnya yang Ibu lakuin supaya ini jadi pupuk organik di sini, Bu? Oh gitu. Ini nanti dikumpulin jadi satu, terus dicampur dengan tanah. Terus kalau ada kotoran sapi, nanti difermentasi dia selama 2 minggu ditutup. 2 minggu. Ya. Oh, oke. Nanti hasilnya itu dia nggak berbau. Kalau ini kan masih kecium ada baunya kotorannya. Kalau hasil fermentasinya udah nggak ada. Berarti selama 2 minggu itu, sebelum 2 minggu itu pas mulainya itu kita blending dulu ya, Iya, diaduk dulu ya? diaduk dulu gitu. Oh, dengan kotoran Dicampur. ayam dan kotoran sapi seenggaknya Iya, gitu ya? dengan Oke. tanah itu sendiri. Setelah 2 minggu, selama fermentasi baru Iya. udah bisa diolah atau dicampur ke, dijadikan pupuk lah Ibu Iya, ya? betul. Oke. Baru bisa diaplikasikan buat pupuk tanaman. Berarti di sini gitu. udah bisa dianggap zero waste ya, nggak ada yang Betul, dibuang dari nggak ada yang farm ini dibuang. ya? Heeh. Oke. Telurnya kita manfaatkan untuk dijual, terus berbagi dengan anak-anak stunting. Kotorannya juga tidak merusak lingkungan. Iya, iya, iya. Kita manfaatkan untuk pupuk organik. Oke, satu lagi deh Bu, ini perasaan saya ya, Iya. ketika kita masuk kandang ayam ini, perasaan saya kok tidak, biasanya kalau kita masuk ke kandang ayam itu aromanya tuh Ya, menyengat agak-agak ya. gitu ya. Kalau Iya. ini saya nggak cium sama sekali nih Bu. Karena kita tuh ada piket. Oh gitu. Iya, jadi harus rajin ngebersihin. Pagi dibersihkan kotorannya, dikumpulin buat nanti pupuk itu sendiri. Sore juga nanti ada lagi piket gitu. Oh, jadi rutin pagi dan pagi sore. dan sore gitu. Oh, jadi KWT ini tuh semuanya berfungsi Bu ya? Berfungsi, betul. Setiap anggotanya ini. Kerja sama, Kalau boleh kompak tahu lah. berapa orang Bu? 23 orang. 23 orang, Iya. kompak setiap hari, dibagi berarti Bu ya piketnya Iya, ya? betul. Dibagi pagi dan sore Pagi dan untuk sore. treatment atau bersihkan semuanya yang ada Iya, di sini. perawatan di sini semuanya. Oh, bagus sekali ya, aktif sekali ya. Ini sih patut dicontoh ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka usaha seperti ini, bisa contoh Ibu Rina ya dan teman-temannya. Oke Ibu, selanjutnya setelah ini udah jadi pupuk, kira-kira kita bisa lihat nggak Bu proses apa lagi Bu? Oh, bisa di penanaman nanti. Oke. Aplikasikan ke menanam. Bisa kita langsung Bu lihat? Boleh. Iya. Oke. Mangga Ibu. Iya. Yuk ikutin terus yuk. Ya. Ini budidaya lebah madu trigona. Iya, lebah kelanceng kalau bahasa kitanya ya.
Dia itu makanannya nektar dari bunga-bunga. Kayak bunga yang di sana itu bunga air mata pengantin. Bunga air mata pengantin. Iya, Ini makanan pokoknya. Pokoknya. Selain bunga-bunga lainnya. Aduh, nempel. Oke. Ini. Oh, banyak ya, Bu ya? Banyak. Ini udah siap panen, Bu? Iya, ini nanti yang dipanen ini, yang madunya. Kira-kira ini, Bu, dari hingga siap panen ini dari awal berapa lama, Ibu ya? 3 bulanan udah bisa dipanen sih. 3 bulanan. Iya. Berarti... Tapi tergantung dia rajin ininya ya. Oh, tergantung musim bunganya itu ya? Musim bunganya, iya. Bunganya Kalau makin banyak? semakin banyak bunga, dia bakalan cepet panennya. Gitu. Kalau gini ada Terus kemungkinan... musimnya juga. Kalau musim hujan biasanya si lebah malas keluar. Oh, kayak orang ya? Iya. Mager ya? Mager dia di dalam. Gitu. Oke. Gitu. Ibu kalau betul ini ada berapa koloni, Ibu, di sini? Ada 50. 50 berarti. koloni. Nah, dalam 50 ini dalam sekali panen 3 bulan kira-kira bisa menghasilkan berapa mili, Bu? Kemarin 800 mili. Jadi gitu. 800 mili dalam 3 bulan itu standarnya ya, Bu ya? Standarnya. Itu kalau boleh tahu, itu Ibu jual berapa, Ibu, dalam satu kemasan? Satu botol kecil itu isi 50 mili itu 30.000. 30.000 iya, ya. Selanjutnya Ibu di sini saya agak tertarik nih dengan ini nih. Iya, budik damber. Budik damber. Budidaya ikan di dalam ember. Ini jadi apa aja, Ibu? Bawahnya itu ikan lele. Oh, ikan lele. Iya, atasnya ini hidroponik kangkung. Ini udah 2 kali panen sih ya. Kemarin baru dipanen. Berarti ini kalau yang saya tahu ya, Bu, ini seperti aquaponik ya, Bu ya? Iya, betul hampir mirip. Hampir mirip ya? Iya. Yang dimana memang mereka dapat protein atau dari nutrisinya dari kotoran. Iya, betul. Kotoran lele itu sendiri ya. Oke, Ibu kalau boleh tahu ini satu ember ini dia bisa nampung berapa bibit, Ibu? 100 bisa. 100 bibit? Bisa nampung. Oke. Ini Pak siap panen, sampai panen berapa bulan, Ibu? 3 bulan. 3 bulan? Iya, dari mulai pembibitan sampai panen 3 bulan. Oke. Gitu. Ini kalau setiap panen distribusinya kemana aja, Ibu? Kalau panen di sekitaran sini aja, tetangga-tetangga di sini gitu. Oh, karena memang kapasitasnya karena juga. Kalau lele itu kan panennya nggak bisa bersamaan. Oh iya. Dia kan kita tiap minggu suka sortir juga, mana yang besar, mana yang kecil. Yang udah siap dan mana yang belum ya. Betul. Dan setiap yang panen juga udah pasti rebutan di keluarga sini. Jadi makannya that's why nggak perlu keluar. Diiklanin gitu. keluar gitu ya. Karena sebelum keluar juga udah habis di dalam ya. Betul sekali. Sungguh menarik juga ini buat ide juga buat teman-teman mungkin yang mau budidaya lele seperti ini juga bisa dicoba ditiru di rumah ya, teman-teman ya. Yang punya lahannya sedikit juga bisa. Menarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ini juga udah 7. jadi bahan percontohan juga di SMA 10. Oh, percontohan gitu. di sekolah ya? Iya, di sekolah sana udah mulai mencoba juga di lahan sekolah. Anak-anak praktek gitu bikin ini. Iya, menarik, satu Ibu. Kelas 1 ember gini. Ibu satu lagi nih, Bu. Iya. Untuk modal satu ini kira-kira butuh modal berapa, Ibu? Dari mulai embernya. Kalau bisa diperkirakan sekitar 250.000. 250.000 iya. Untuk 3 bulan. Iya. Kalau boleh tahu sekali panen itu kalau misalnya kita anggaplah asumsi ini laku semua nih. 100 piece, 100 ekor, itu bisa laku berapa, Ibu? Kira-kira aja, Bu, kisaran. Kalau per kilonya aja 25.000. Kebayang kalau 10 kilo aja udah 250.000. Berarti 2,5 juta ya. Kalau kita mengurangi Vikos yang ada yang keluar ya. 2,5 juta itu udah ada di tangan gitu, teman-teman ya. Paling kalau Vikos mungkin ya berapa persen dari ininya ya. Iya. Oke, udah pasti bakal untung sih. Terus kalau lele kan dia lebih tahan lama dibanding ikan-ikan yang lain ya. Betul. Hidupnya gitu. Betul. Oke. Jadi resikonya agak sedikit. Dan ini juga biasanya aromanya juga biasa kalau lele agak bau anjir ya. Ini enggak, Ibu ya? Enggak. Karena ketolong sama ini juga kali ya. Betul. Karena ada tanaman ini juga. Nutrisinya diambil dari kangkung. Ya, ini contoh yang bagus ya, bisa ditiru buat teman-teman juga ya. Oke, selanjutnya Ibu, kita bisa kemana lagi, Ibu? Ke penanaman. Oke, baik. Gitu. Mangga, Ibu.
Nah, Ibu, sekarang kita udah sampai di mana nih, Ibu nih? Oh, kita udah sampai di lahan P2L, P2L. Pekarangan Pangan Lestari. Oke. Ini Bagian dari kebun KWT juga. Oh, gitu. berarti ini kebun yang satunya lagi ya? Betul, kebun satu lagi. Kalau yang ini 400 meter kurang lebih. Ya. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu di sini ada apa aja, Bu? Perbedaannya apa dengan yang lain satu lagi? Kalau di sini khusus tanaman aja, sayuran. Oh, gitu. Iya. Iya, sama ada rumah bibit juga kalau di sini. Oh, kalau di sana kan banyak macam-macamnya, ada peternakan juga. Kalau di sini enggak. Oh, oke. Khusus, Jadi ini khusus pembibitan dan pengolahan. penyemaian dan pengolahan juga. Oke, baik. Gitu. Oke, nah ini Ibu apa ini? Ibu bibit apa nih? Ini bibit cesin. Oh, ini cesim. Iya, ini nanti dari sini bisa dipindah ke lahan. Gitu. Ini cesim, oke. Ya. Biasanya Ibu kalau proses pemindahan dari bibit ke lahan itu biasanya pakai apa, Ibu? Itu pakai alat itu. Pakai ini ya? Iya. Ibu sih ambil ya? Iya. Oke, berarti Ibu sekarang udah mekanisasi ya, nggak perlu pakai tangan lagi, Iya. Bu ya? Oke. Kita langsung coba aja kali, Bu ya? Siap. Nah, Ibu, kita coba sekarang ya, Bu ya, Iya, simulasi betul. bagaimana caranya pakai ini nih, Bu, Alat mekanisasi ini. yang Iya. FPT 01S dari Firman ya, Bu ya? Oh iya, Vegetable Transplanter. Kita cobain ya, Bu ya? boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bisa bagus. Coba Ibu lagi. Coba lagi ya. Wow, cakep. Coba sini. Oke. Wih, cakep ya. Oke. Oke. Oh, lebih simpel Ibu ya, lebih Iya. cepat ya. Berarti tergantung. Bagus ya. Jadi pekerjaan lebih Lebih cepat ya cepat. dibanding konvensional pakai tangan jongkok. Iya, lebih ringan juga ya. Biasanya kalau kita manual Iya, benar-benar, nanam benar. bibit ini kan bisa seharian kali Iya, Bu ya. Kalau benar-benar. pakai ini kan mungkin bisa hitungan menit, Harus jam. jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Kalau ini nggak tinggal truk. Oke, makanya Ibu Praktis pilih ya. ini Bu ya. Iya benar. Iya. Ibu kalau boleh tahu ini Ibu dari kapan Ibu punya ini Bu? Hampir setahun inilah. Bertahun ini berarti Iya, udah. efektif pakai ini ya. Oke. Buat teman-teman yang mau coba seperti saya, pakai alat ini lebih efektif, nggak makan waktu lama, gitu. Memudahkan petani juga ya. Iya, apalagi buat ibu Iya, gitu buat ya. ibu-ibu. Buat ibu-ibu juga yang di luar sana kalau mau Betul. nanam bibit seperti itu nggak perlu jongkok-jongkok lagi ya Bu ya. Betul, jadi menghindari sakit pinggang ya. Maklum kalau emak-emak turun naik bisa sakit Ya betul. pinggang. Gitu. Terus pekerjaan yang tadinya harus makan waktu berapa Betul. jam bisa Ya efektif. lebih efisien, Betul. efektif lah. Lebih efektif gitu. ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu makanya Ibu udah punya selama setahun ini dan Betul. belum pernah rusak juga Bu ya. Belum, alhamdulillah belum pernah rusak. Jangan dong. Oke. Gitu. Berarti selain bibit ini apa namanya bibit cesim, Ibu Iya. ini bisa pakai bibit apa lagi Bu biasanya? Terong bisa, terus tomat juga bisa. Tomat bisa. Oh berarti semuanya yang ada di sini pakai ini bisa. Bu ya? Iya pakai ini. Untuk pembibitan ya? Iya. Penanaman. Oke Ibu, sekarang kita udah ada di sini dan Iya. sebelumnya tadi kita overview dulu ya sedikit Ibu ya Betul. mengenai tadi kita kan udah ngebahas mulai dari pengukukan, Iya. kemudian ada pembibitan, Betul. pengolahan lahan, Iya. penanaman juga, Benar. kemudian ini yang terakhir kita akan bahas Hasil salah satu output panen. panennya Ibu ya. Iya, Mungkin betul. Ibu bisa ceritain ini ada apa nih? Salah satu di depan Ini kita. adalah telur ayam Arab hasil panen setiap hari panen ya di KWT Setiap Glowing. hari ya, Setiap hari produksi dia. Paling banyak 17-18, paling sedikit 10 setiap harinya. Itu minimal ya. Minimal Oke, gitu. oke. Jadi produksi pasti setiap hari ada gitu. Dan ini salah satu produk unggulannya Ibu ya? Betul. Ini yang omset terbanyak dari Oh, dari oke, ini oke, gitu. oke. Iya. Ini dipasarkannya selain ke lingkungan di sekitar sini, Ibu bisa pasarkan kemana aja Ibu? Karena dari packingnya juga ini udah bagus Ibu. Oh gitu. Iya kalau ini pasti di
media sosial ya. Oh, media sosial. Kita punya IG dengan nama KWT Glowing Berseri. Oke. Jangan lupa di-follow. Iya. TikToknya juga ada KWT Glowing Berseri gitu. Oke. Kalau yang mau pesan atau apa bisa hubungi juga ke kontak personnya ya 0857 1171 7093 dengan Bunda Rina. Oke. Gitu. Nah Ibu, ini kan salah satunya ada telur ayam jago, telur ayam Arab ya. ya. Terus tadi juga ada lele juga. Betul, ada lebah, iya lebah ya. madu. Itu madu apa Ibu ya? Madu trigona namanya. Madu trigona. Iya. Itu nanti bisa dipesan langsung ke Ibu ya? Bisa. Ke apa namanya KWT Glowing? KWT Glowing Berseri. Bisa datang langsung ke sini atau chat dulu juga boleh. Oke. Nah gitu. Ibu, terus ini ada satu lagi nih, kalau misalnya ada teman-teman dari penonton kita yang mau memulai usaha seperti ini, terus kemudian mau belajar. Oh boleh, gimana, Ibu? boleh Bisa- datang langsung ke sini. Bisa hubungi saya dulu ke yang tadi kontak personnya atau bisa langsung datang ke KWT Glowing Berseri. Kita terbuka kok. Oke. Kita siap berbagi sharing ilmu lah ya gitu Oke, ya, oke. sharing pengalaman juga. Oke. Terus Gitu. Ibu untuk kedepannya nih dari KWT Glowing Berseri ini Iya. kira-kira kedepannya mau apa lagi Bu yang mau dikembangkan Ibu? Selain dari hasil outputnya ini nih. Oh gitu. Kita bikin inovasi-inovasi lagi ya tentunya. Karena dari telur ayam Arab ini kita udah pernah bikin inovasi telur asin ayam Arab dengan 2 rasa original dan rasa pedas. Wah, rasa pedas Ibu. Iya betul. Alhamdulillah sih kata yang udah nyobain sih enak ya. Oke. Cuman karena telur asin itu butuh waktu ya, lumayan 2 mingguan. Jadi tuh Oke, Ibu, kadang-kadang. kalau misalnya ada teman-teman nih mau coba produk telur ayam asinnya Ibu, nih, Iya. kira-kira kemana Ibu? Bisa datang langsung ke KWT Glowing Berseri atau bisa chat dulu ke PO kali ya? Oh iya benar-benar PO Kita dulu. bisa PO dulu langsung Iya. DM Ibu mungkin ya? Atau Betul. DM ini Ya, yang Glowing? DM aja Oke. di IG Mau KWT pesan, Glowing Pak. Berseri. Semoga menginspirasi buat ibu-ibu para ibu-ibu tim rebahan ya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman kita yang di sana Ibu? Yang Motivasi buat teman-teman yang tadinya ragu gitu ya. Sekarang mah coba aja dulu gitu. Harus berani mencoba gitu. Kita aja tim ibu-ibu rebahan bisa kok, kenapa Anda enggak gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan ini juga bisa jadi salah satu sumber Penghasilan. tambahan Iya, Ibu ya? betul. Minimal Jalanin. perempuan itu bisa mandiri ya dan berdaya lah gitu. Betul. Iya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk waktunya Sama-sama, Ibu Rina dan iya. Sobat Firman. Itu informasi mengenai KWT Glowing Berseri. dan itu juga tadi informasi full dari Ibu Rina Iya. mengenai KWT ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton perjalanan saya di episode kali ini, dan saya juga mau support terus channel Firman Indonesia dan subscribe channel Firman Indonesia, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Sehat selalu, sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Saya Diki pamit, Saya Ibu Rina dari KWT Glowing Berseri pamit. sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya.